Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kolektor atau disebut profesi sebagai collection ya. Nah, ini khususnya buat teman-teman para nasabah ya, gitu. Nah, di kolektor ini ada beberapa penanganan teman-teman ya. Dari mulai kalau di ada yang pakai sekel, ada yang pakai buket gitu, buket. Nah, yang pakai sekel misalkan kodenya C0, C1, C2, C3 dan seterusnya teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman menunggak angsuran baru hitungan hari, misalkan teman-teman menunggak di angsuran baru 3 hari, biasanya sih turunnya tagihan itu di 3 hari teman-teman ya. 3 hari pertama, nah sudah masuk ke collection ke teman-teman ya, yaitu ke orang C0, biasanya yang menangani C0, yaitu masih yang kelewat hari gitu. Nah, nanti dia yang berkunjung gitu. Nah, biasanya orang C0 sih masih santai untuk menanganinya. Biasanya berkunjung ke rumah juga masih sebenarnya sih semua orang collection atau orang-orang yang bekerja di perusahaan pembiayaan itu ramah-ramah sih teman-teman ya. Tapi ya dari mulai penekanan atau negosiasi gitu, kalau orang C0 masih bisa tersenyum gitu teman-teman ya, karena dia pikir kan kalau ada historinya, misalkan teman-teman tiap bulan kelewatnya misalkan jatuh 7 hari atau 6 hari atau 8 hari gitu, masih nggak terlalu nggak terlalu ditekan sama orang collectionnya gitu, teman-temannya. Nah, teman-teman jangan salah berpikiran ya, kok misalkan kok yang nagih kemarin mah yang ini, kok bulan ganti bulan kok beda lagi ya, kok ganti bulan beda, tambah beda ya orangnya. Sebenarnya ya itu teman-teman, itulah sektor itu teman-teman, dari mulai C0 yang menangani angsuran keterlambatan 0 sampai 3 hari, 7 hari, 14 hari itu dinamakan C0, sekel 0 gitu menurut. Nah, kalau teman-teman udah kelewatnya bulan, beda lagi. Itu misalkan baru udah kelewat 1 bulan, teman-teman yang menanganinya C1 gitu. Nah, biasanya orang sekel 1 udah mulai agak tegas teman-teman ya. Kalau berkunjung ke rumah tamah-tamah juga, tapi untuk penekanan biasanya dia agak tegas gitu, untuk penekanan masalah angsurannya gitu. Nah, untuk C2 biasanya itu kelewat 2 bulan. Kalau teman-teman nasabah sudah lewat dari 2 bulan, nah itu ada
eh, kolektornya juga C2 C2 gitu. Nah, apalagi biasanya kolektor yang ini agak tegas biasanya teman-teman. Ada senyum tapi biasanya penekanannya lebih diutamakan gitu. Senyumnya sedikit, diutamakannya menekan gitu teman-teman. Nah, kalau udah terlambat C3 3 bulan itu teman-teman biasanya ditanganinya oleh kolektor yang mukanya agak serem teman-teman. Mukanya agak serem tapi baik biasanya gitu. Soalnya teman-teman ya kalau misalkan di perusahaan pembiayaan itu kolektor jarang ada yang misalkan rusuh, misalkan eh, menganiaya ataupun menekan marah-marah gitu teman-teman ya. Soalnya di perusahaannya juga tidak diperbolehkan teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk C4, nah, sekel 4, keterlambatan 4 bulan ke atas, itu teman-teman biasanya ditanganinya oleh kolektor agak serem juga. Jarang senyum, teman-teman. Dia lebih mengutamakan ke fokus ke tagihan teman-teman ya. Begitu teman-teman. Biasanya juga kalau udah di 4 bulan ke atas itu keterlambatan pihak perusahaan juga sudah menyebarkan data teman-teman ke pihak remedial, pihak mata elang itu teman-teman yang suka di jalan-jalan hilangin. Tapi ingat teman-teman, kalau di kalau diberhentiin di jalan karena angsuran, saya sarankan lebih baik uruskan di kantor teman-teman, jangan sampai mengasih unit di jalan. Soalnya nanti takutnya orang yang nggak jujur, motornya dibawa kabur atau mobilnya dibawa kabur, si pihak perusahaan tetap mencari teman-teman untuk bayar, tapi unit sudah dikembalikan, tapi unit nggak nyampe ke kantor. Itu sering terjadi teman-teman ya. Nah, buat eh, yang teman-teman diberhentiin di jalan ataupun udah angsurannya udah keterlambatannya 4 bulan ke atas, lebih baik selesaikan di kantor teman-teman. Gimana caranya eh, apa bernegosiasi lah dengan perusahaan pembiayaannya teman-teman. Karena kalau misalkan ditarik paksa, sebenarnya sudah ada undang-undangnya teman-teman ya. Sekarang mah udah termasuk perampasan gitu. Tapi emang emang dia juga bekerja buat eh, apa namanya menga, memberhentikan, mengingatkan, cuma mengingatkan teman-teman, bukan untuk merampas atau mengambil itu si mata elang itu tersebut teman-teman. Karena dia juga kalau sekarang sudah mempunyai PT dan biasanya eh, si mata elang ini sudah bekerja sama dengan pihak pembiayaan untuk menarik unit di jalan, mencari unit di jalan gitu teman-teman. Nah, kalau bisa dihindari teman-teman, lebih baik eh, bernegosiasi di kantor gitu. Gimana baiknya, gimana caranya dengan orang kantor, dengan biasanya ada supervisornya, collection yang menangani atau tim remedialnya gitu teman-teman. Nah, semoga teman-teman paham di angsuran keterlambatan di pihak pembiayaan yang teman-teman eh, ajukan pinjaman dana atau mengajukan
eh, kredit motor, mobil, teman-teman. Kalau bisa diusahakan jangan sampai ada keterlambatan. Soalnya kalau udah kolektor ke rumah itu ya agak malu teman-teman ya. Malu sama tetangga, malu sama orang di rumah, begitu teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman para nasabah pembiayaan. Segitu aja dari saya. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen di channel ini agar channel ini bisa terus memberikan informasi tentang perusahaan pembiayaan, perbankan, dan isinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.